Okay. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. The Honorable the Director of GISTU Serpong, the Honorable Vice Director of GISTU Serpong, the Honorable Head of PSDM Department, Head of Research and Development Balitbang, Ms. Dian, the Honorable all the Pillar Coordinator, Ms. Dwi and team, and also all Principal and Vice Principal from all unit, Mr. Bobby, thank you for your coming. First of all, let's pray and thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the universe, who has been giving us miracle, mercies, and blessings, so we can attend and gather virtually in this good opportunity, in good condition and happy situation. Inshallah, Amin. Secondly, may salawat and salam always be with our best Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the bright future as where we are now. Okay, allow me to lead this agenda as moderator in this forum. Okay, great. Let's get started with saying Basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. As you know, we have a very special guest with us today. Mr. Sukristi Arianto MPD, as known as Mr. Ari. Welcome, Mr. Ari. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Who brings a wealth of experience to this topic? Yeah, our topic today is effective communication. Communication is effective when the message sent by the speaker is clearly understood by the listener without any confusion. This means that both people are on the same page about what's being said. So, let's listen to our speaker today, Mr. Ari. Mr. Ari, time is yours. Thank you, Miss Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Enable all BOD from perguruan Global Islamic School to Serpong, Venerable all Kabak, all Kabalitbang, and Kopi, all principal, and also my beloved friends, all vice principal, especially Miss Yanti as moderator for our agenda today. Alhamdulillah, salawat and salam dari our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, today we will do sharing session. We will discuss about effective communication. Now, let me share the screen. Okay, Bismillah. Okay, before we start, the first, who would like to share your happiness for today? I need two person to share happiness. I'm happy today is Friday. Oh, Bishanti, okay, please. Yeah, I'm happy today is Friday. Oh, what happened in Friday? Because tomorrow we'll get holiday. Let's share your happiness, Marisan. Bahagiaan siang ini, alhamdulillah dapat makan gratis. Masya Allah, dapat makan Alhamdulillah. gratis. Iya. Kita bahagianya dapat makan gratis, alhamdulillah. 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 Thank you, Miss Risan and Miss Yanti for your sharing happiness for today. Jadi hal kecil aja ternyata makan siang gratis, besok hari Sabtu ternyata bisa membuat kita bahagia ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Thank you for your sharing. Okay. The next I have some of number here from number 1 until 16. I need 4 volunteer to choose the number here. Siapa? You can raise hand or I can choose the number. Number 7, sir ya. Mr. Bobby choose number 7. You got my number. Wait. Next. Sir Bobby choose number 7. So
I will delete this number. Dihapus ya, nomor ini nggak boleh dipilih nih. Because number 7 already chosen by Mr. Bobby. The others, which number would you want to choose? 1. Number 1. Num Okay, Miss number Dian, 1. number Yeah, 1. number 1. Okay. So I will delete this number. Yeah. Okay, for the last number? Me. Yeah, Miss Dwi. 12. 12. Okay, 12. number 12. It will be the same number, right? Yes. And also this. Jadi, berarti ada 4 angka kan ya? Miss Yanti, will you help me to count this number? 1 tambah Coba. 7 tambah 12. 20. 20 plus 40. Tadi yang milih nomor gak janjian kan? Kita gak janjian ya Pak Bobi ya. Even you are my principal, Miss Dwi, kita juga gak janjian ya. Miss Nia. Kita sudah paling kenal kan? Sudah kenal sebelumnya kan? Sudah kenal lah sebelumnya pasti. Tapi nggak janjian. 34. Yesterday, I had already sent the message to Miss Nia and Miss Laras. Kenapa saya 2 orang? Takutnya ada yang satu nggak hadir. Nah, ini because Miss Nia yang open nih videonya nih. Boleh dibantu dibacakan Miss Nia? Apa chat saya semalam? Chatnya itu cuma, Assalamualaikum Miss, saya nitip angka 34 ya buat Leaders Forum besok. Just it. Wow. Saya bingung nih angka apa ini, tadinya 34 ya, kirain suruh masang togel atau ginian. Mungkin yang udah pernah lihat saya bikin gini cuman beda cara ya. Ya, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu ya. Oke, 34. Nah, apa sih kaitannya hal ini dengan komunikasi? Siapa yang mau bantu saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mr. Mr. Bobby. Yeah, I think this is the power of leading. Yeah. So leading means we have the focus, we have the goal, and then what we do is just like set everything up and then creating the situation, creating the condition, creating the all the things, and then make it into those direction. Jadi tujuannya itu tuh udah ada gitu. Jadi kita Yes. tinggal mengarahkan gimana biar ke arah sana. Yeah. Thank you, Mr. Bobby. Thank you. Nah, so the effective combination about the goals already clear. Nah, yang kita membantu mendeliver seseorang agar mencapai tujuan itu, agar so the communication will be effective. Okay. The first question, what is communication? Communications means we deliver something with Hmm. some objectives. Yeah, it's like to influence someone, to give instructions, and anything else. Okay, thank you. Yeah, Miss Dwi. What is communication, Miss Dwi? Thank you so much for the time, Mr. Ari. Communication is exchange information Exchange information. or news. Hmm. Thank Miss you. Dwi. Yeah. Okay, I will explain by a picture. Yeah, that will help you. This is communication. Like the sending information from the sender to the receiver, and also getting the feedback from the receiver. Even the feedback, voice or but expression. Communication, guys. Dalam segi komunikasi, tentunya ada yang komunikasi yang bunyi gitu kan. Ada komunikasi yang sunyi, silent communication. So the feedback sometimes not only by voice, but by expression. Jadi komunikasi di sini adalah how to deliver the information. Jadi ketika kita memberikan informasi, maka kita akan mendapatkan feedback. Jadi two ways communication. Ada 2 arah. Ketika 2 arah ini, maka ini bisa kita sebut sebagai komunikasi. Kenapa sih kehidupan kacau? No communication, no good communication. Oke. Kenapa kehidupan kita kacau? Ternyata karena komunikasinya kacau.
Kenapa komunikasi kita kacau? Ternyata komunikasi kita kacau karena pola pikirnya kacau. Dan kenapa pola pikir orang kacau? Ternyata ada data yang juga kacau. Ternyata kehidupan inilah yang bisa merubah nasib kita, teman-teman. Will be husnul or su'ul. Will be good or bad. Jadi yang bisa membuat kehidupan kita baik atau buruk itu tergantung dari apa yang kita masukkan. Apa ini gambar apa kira-kira, teman-teman? Teko. Teko. Kalau teko ini dimasukin susu, maka keluarnya apa? Susu. Susu. If I put the teapot with the tea, so it will be. Tea. Nah, kalau saya masukin racun, maka apa yang keluar? Itulah racun juga yang keluar. Jadi data yang terproses dalam tubuh kita ya seperti itu. Apa yang kita masukkan, itulah yang akan keluar. Miss Dwi, do you want to go to diskotik? Of course, no. Of course no. Kenapa? Kenapa Miss Dwi tidak mau, nggak mau? Kenapa Miss Dwi menjawabnya no? Bisa jadi Miss Dwi itu tidak punya data tentang diskotik dalam mindsetnya. Nggak ada, dia nyari, dicari, digali diskotik apa. Tidak ada. Or Miss Dwi already understood, sudah paham bahwa data yang diminta itu adalah data buruk. Sehingga data ini tidak sesuai dengan apa yang ada di kesadaran Miss Dwi, conscious Miss Dwi. Ini bukan saya, Bang. Tapi kebaliknya, when I ask Miss Dwi, do you want to go to the mosque? Kalau ke masjid mau kan, diajak pergi ke masjid mau kan sama teman-teman. Insya Insya Allah. Allah mau. Kalau diajak pergi ke diskotik, insya Allah apa enggak? Insya Allah tidak akan mau. Insya Allah tidak gitu ya. Nah, gitu. This is about the simple analogy about the data. Yang paling penting dalam kehidupan kita ternyata adalah komunikasi dan pola pikir. Kenapa? Karena ternyata komunikasi dan pola pikir inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi bagaimana kita berpikir dan bagaimana juga kita berbicara, itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi gimana nih kita mau memperbaiki akhlak? Sedangkan kita tidak tahu akhlak itu apa. Hati itu apa ya hati? Hati itu kolbu. Kolbu. Thank you, Miss Agnes. Ya. Hati itu kolbu. Apa itu kolbu? Kolbu itu hati. Nah, sehingga karena kita taunya sinonimnya, sehingga kita agak sulit tuh. Agak sulit mencapai apa yang kita mau. Jagalah hati, jagalah kolbu. Hati itu ternyata ketika saya coba mempelajari, ternyata hati itu ada 3 yang saya dapat. Hati yang pertama, menurut dokter, hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Yang ahli-ahli biologi ini, hati secara fisik. Dalam ilmu agama, barisan, mohon koreksinya, hati itu adalah wadah ya Wazan. Tempatnya ilmu, tempatnya hikmah, tempatnya pemahaman. Nah, tapi dari yang saya pelajari ternyata ada juga definisi hati yang ketiga.
Definisi hati adalah hasil pikir. Hati adalah hasil pikir. Imam Ghazali sering membuat perumpamaan. Ketika ada lebah muter-muter di tempat sampah. Ternyata lebah ini lihat ada satu kuncup bunga mekar yang di situ ada madunya. Kira-kira lebah ini akan memilih madu atau memilih tempat sampahnya? Of course, it will choose honey. Nah, honey. Kebalikannya, di taman bunga, ratusan hektar taman bunga, ada bangkai cicak. Di situ ada lalat muter-muter di taman bunga itu. Apakah dia akan hinggap di bangkainya atau di bunganya? Bangkainya. Di bangkainya. Itulah hati. Hasil fikir. Jadi ketika hasil fikir kita bisa seperti lebah tadi, maka insya Allah semua yang dilakukan adalah hanya yang baik-baik. Jika hasil fikirnya yang hasil fikir lalat tadi, maka dia akan mencari hal yang bau-bau, hal yang menjijikkan, dan hal yang buruk-buruk. Boleh sharing ini kira-kira apa ini Pak Risan? Kholik, kholako, makhluk, akhlak. Kholik itu pencipta Allah ya. Kholako itu eh apa namanya, Kata dasarnya ya kan? pekerjaannya Allah itu, Ya. menciptakan. Makhluk itu kita ya, diantaranya. Akhlak itu ya mungkin keterkaitan dan perilaku tindakan kita terhadap Allah cipta, mungkin itu yang disebut dengan akhlak. Terima kasih Pak Risan. Ternyata akhlak itu bagaimana hubungan kita memenangkan Allah. Makanya belum disebut orang yang berakhlak itu berakhlakul karimah maksudnya. Ketika dia tidak memenangkan Allah. Jadi yang penting itu. Perlu nggak kita mementingkan makhluk? Perlu. Tapi untuk memenangkan Allah. Can you give an example in daily life? Our thinking to memenangkan Allah is like what? The example. Siap. Ini ada sebuah hadis ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Jadi minimal seseorang disebut manusia yang memenangkan Allah, dia itu tentunya berbicara yang baik. Atau malah diam. Kul khairan aw yasmut ya Mister ya. Nah, iya. Intinya ketika kita beriman itu artinya adalah patuh. Sami'na wa ata'na. Memenangkan Allah itu saya dengar, saya kerjakan. Karena ternyata guru saya bilang agama itu berkebalikan dari orang kebanyakan. Kalau Miss Yanti presentasi, terus Raffi Ahmad presentasi, kira-kira banyakan yang mana yang nonton? Banyakan mana yang dengar? Padahal Miss Yanti ngomonginya tentang Allah sama Rasul. Tapi mungkin artis-artis itu ngomonginnya yang lain-lain. Nggak ada hubungannya. Kita itu disuruh lihat siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan. Harusnya apa yang dibicarakan. Bukan siapa yang berbicara kan. Itu memenangkan Allah. Lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang bicara. Kalau lihat siapa yang bicara, waduh ini kayaknya bubar semua ini.
Bisa Mister Ari. Mister Ari siapa gitu. Tapi kita lihat apa yang dibicarakan. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini membahas zat yang memang harus wajib kita bahas, wajib kita kenal? Ataukah memang yang dibahas hal-hal yang tidak bermanfaat? Nah, berkata baik itu seperti apa? Ternyata dari yang saya coba pahami, there are 6. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang baik, perkataan yang mulia, perkataan yang mudah, lembut, dan perkataan yang membekas di jiwa. Kalau kita ngomong hanya kebenaran aja, kira-kira bagus nggak? Sebenarnya bagus, tapi bisa jadi yang menerima kurang srek, kurang Oh enak. iya, teman saya mungkin gemuk, bilang dut dut gitu. Saya bilang, kan bener kan, gemuk gitu. Tapi nggak baik atau nggak mulia, mulia misalkan bagus. Minimal ada 3B, benar, baik, dan bagus atau mulia. Dari 6 ini, kira-kira mana nih yang paling menarik? Membekas Ingin di jiwa diketahui. ini konteksnya bisa baik, bisa Iya, bisa buruk Oh, juga. bisa kurang ya, baik gitu. Bisa ya, karena baik dia membekas, bisa baik dia sakit hati gitu. betul, siap. Ya, Nah, thank you, Bun. lembut bisa Jadi, juga lemah. hmm, Kalau ya, lembut bisa juga lemah. Kalau muda belum tentu muda tapi belum tentu benar. betul. Muda mulia lebih mendekati ke kebaikan ya. Perkataan baik disampaikannya dengan tadi juga perkataan baik. Perkataan yang baik ya baik. Yang Ya, benar siap. tadi belum tentu benar, tapi Betul. bisa diterima dengan baik. Jadi harus Ya, komplit gitu loh, Pak. ya, ya. Thank you, Bun. Ya, Nah, maksud tentang ya effective communication ini yang mau saya perdalam tentang perkataan yang membekas di jiwa. Seperti itu apa? yang positif ya, Pak. Nah, ya makanya ini Bu nanti yang positif. Tentulah positif lah. Oke, boleh dibantu Miss Yanti untuk surat An-Nisa-nya Oke. ayat 63. Yang lain yang ada Quran terjemah boleh. Hanya baca artinya saja. Ya, only di translate. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Yanti, saya minta tolong baca lagi. Merekanya, mohon maaf, mohon izin diganti nama Miss Yanti, boleh ya? Ya, Boleh? ya. Ya, boleh Dan dibaca lagi. diganti Miss Yanti. Iya, Yanti adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari Yanti dan berilah Yanti nasihat. Dan katakanlah kepada Yanti perkataan yang membekas pada jiwanya Yanti. Gitu. nah, ada yang beda nggak, Miss? Yang translate pertama sama translate kedua, ada rasa yang beda nggak? Iya, kayak I made a mistake. Kayak aku ada sesuatu yang harus dinasehati gitu. Something like that. Thank you, Miss. Jadi teman-teman, itu salah satu bentuk dari terapi Al-Quran. Jadi salah satunya perkataan mereka itu bisa kita ganti dengan nama kita. Kurang kerasa, kasih binti atau bin. Ari bin adalah orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Itu salah satu metode terapi Quran. Jadi ketika kita membaca, menemukan kalimat mereka, itu bisa kita ganti dengan nama kita. Karena itu adalah salah satu metode komunikasi kan. Quran ini adalah Allah mau berkomunikasi ke kita. Gitu. Masalahnya, ketika kita baca terjemahannya, siapa? Mereka, bukan kita gitu. Padahal Quran ini buat mereka apa buat kita juga?
Buat kita. Buat kita juga. Ternyata Quran itu bukan bunyi-bunyinya saja, tapi ada terjemahan yang harus sama-sama kita masukkan ke jiwa kita. Miscommunication. Kira-kira kenapa sih why miscommunication happen? Kenapa sih terjadinya miskomunikasi? Ada yang mau sharing? Sudut pandangnya berbeda mungkin nggak, Mister? Beda sudut pandang. Thank you. Any others? Ada info yang tidak tersampaikan, informasi yang tidak tersampaikan dengan lengkap. Ada informasi yang tidak disampaikan. Oke. Thank you, Miss Dwi and Miss Yanti. From the sender to the receiver kan, this is communication. But now we are focused for sender. Nah, karena kan kita di sini kan leaders forum, berarti bagi kita sebagai penyampai informasinya, bukan sebagai penerima informasi. Berarti kalau kita mau mengirim sesuatu, kiriman itu nggak sampai kalau apa? Kalau jelas Apanya? alamat yang dituju. Nggak sampai kalau nggak jelas gitu kan? Iya, kalau nggak jelas nggak sampai. Ya, tidak jelas alamatnya. Nggak jelas. Terus tidak cocok. Ketika kita membeli barang online, udah dikirim nih. Tapi kok barangnya, lah, saya kan nggak mau ini. Kok jadi gini? Apa yang terjadi? Kirim balik gitu kan. Sehingga tidak sampai. Dan juga, apalagi, dan tidak jelas alamat yang dikirim, terus tidak cocok dengan yang ingin dikirim. Nah, yang dikirim ini, kirimnya ini tidak membuat si penerima ini paham nih. Tidak membuat si penerima paham bahwa dia butuh apa yang dikirim. Makanya ditolak. Miscommunication bisa terjadi dalam kedokteran, bahkan dalam transportasi, dan juga dalam hubungan di keluarga atau di pekerjaan. Lalu seperti apa komunikasi yang efektif? Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaum. Kira-kira bahasa kaum ini apa ya? Boleh sharing? Pak Rahmat mungkin? Bahasa Arab waktu itu Nabi Muhammad ya. Thank you Pak Rahmat. Bahasa Arab. Sir Taufik mau bantu? Ya bahasa kaum, ya bahasa Arab betul tadi yang disampaikan. Bahkan apa ya? Bahasanya orang Quraisy ya, di mana Al-Quran itu diturunkan. Thank you. Ini tuh terakhir. Ya, thank you. Ternyata dalam komunikasi efektif itu, effective communication, bahasa kaum itu adalah personality. Bagaimana ketika kita berbicara, kita aware terhadap siapa yang diajak bicara. Karena manusia bisa dilihat dari 3 tipe. Berdasarkan tipe otaknya, otak kanan, otak kiri. Manusia bisa dilihat dari personality-nya. Sanguinis, melankolis, pragmatis, koleris, or berdasarkan kemampuan sensorinya. Fakbo. Visual, auditory, kinestetik, gustatory, olfactory. Di sini semua belajar bahasa Indonesia kan ya? Mas, saya mau tanya Pak Bobi nih. Pak Bobi serius banget kayaknya. Can I ask something, sir? Ya. Yes, sir. Ya. Kita mendengar itu, kita diajarin itu mendengar pakai apa, sir? Pakai telinga, sir. Telinga. Melihat pakai apa ya, sir? Pakai indera penglihatan namanya mata. Oke, thank you. Ternyata saya pernah dengar bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, tetapi hati. Makanya terkadang kenapa informasi itu tidak efektif? Karena kita ngomong sama orang audio pakai bahasa penglihatan. Ngomong sama audio nih. Menurut dalam kejadian ini apa yang Anda lihat dari kejadian ini? Apa sih? Gak jelas banget. Dia bilang gitu.
bukan saya banget gitu. Karena dia orang audio, dia perlu dilayani dalam bentuk pendengaran. Apa sih yang Anda dengar? Apa sih yang Anda rasakan? Nah, itu nanti orang kinestetik. Visual, menurut penglihatan Anda, menurut pandangan Anda. Belum lagi voice-nya. Orang yang voice-nya low voice, maaf Arisan, mau kemana? Gitu. Tapi ditanggapi misalkan, saya mau ini nih, mau ke sana. Dengan full voice, dia akan nolak, tentulah. Ngeblok, apaan sih nih? Gitu. Bukan saya banget. Nanti kecernanya, oh nanti ya. Oh nanti kayaknya. Oh kemarin Parisan bilang ini gitu misalkan. Contoh Parisan ya. Mohon maaf lahir batin. Oke. Ada personality sanguinis. Nah, sanguinis ini tipe orang yang teman-teman tahu ya, full voice. Nonton yuk, ayo. Gitu. Dia nggak pakai mikir. Kemana, kapan. Yang penting ayo aja. Suaranya full. Banci mic, senang tampil. Warnanya yang warna-warna yang sukanya warna-warna yang cerah-cerah. Bahkan demi penampilan rela berhutang. Sanguinis. Tapi orang tipe sanguinis nggak suka yang formal-formal. Rapat yuk, nggak. Apain rapat? Nggak asik. Nggak suka yang teratur. Nggak suka diatur. Dan juga talkative, banyak bicara. Nah, ini tipe pertama nih. Jadi kalau biasanya kalau pergi main-main, oh ya nggak asik, nggak ada dia nggak asik. Nah ini tipe sanguinis, nggak seru, nggak ada humornya, nggak ada dia nih nggak asik nih. Berarti sanguinis nih. Kalau dapat mic, nggak mau ganti-gantian, dia aja terus pakai mic. Tipe koleris, fokus target, born as a leader. Tetapi di sini memiliki ignore feeling, cannot handle people. Jadi dia tidak, kalau katanya sih laki-laki itu kayak pohon pisang, Pak Rizan. Setuju nggak Pak Rizan? Iya, iya. Kenapa nggak, Mas? Kenapa tadi? Nah, laki-laki itu katanya kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Oh, Oh, gitu. Jadi istilah koleris ini oh. don't care with the feeling, fokus target. Yang penting target selesai, nggak peduli perasaan yang lain. Koleris. Jadi kalau dia nonton bioskop yuk, emang apa untungnya? Saya punya banyak kerjaan nih, kerjaan saya. Nanti kalau kerjaan saya udah selesai baru ya. Kalau tadi saya udah selesai baru. Tetapi memang mengabaikan perasaan orang lain. Melankolis. Nah, ini yang kalau diajak nonton, nonton yuk. Nontonnya gimana? Kapan? Sama siapa? Nah, ini detail nih. Nah, celakanya orang melankolis ketemu sanguinis, orang melankolis bilang gini, kalau ngerjain apa-apa itu dipikir. Karena sanguinis ini dia langsung bunyi aja. Udah gini aja. Orang sanguinis kelihatan orang melankolis, orang kok ribet banget begitu aja kok. Ribet banget sih. Makanya nih, kadang kalau ini yang sanguinis dan melankolis dominan, dan dia biasanya nih berantem nih. Yang satu bilang terlalu ribet, semua orang hidup ribet banget. Yang satu hidup kok nggak dipikir. Yang terakhir pragmatis. Nah yang paling damai, nonton bioskop yuk, ayo, nggak jadi deh, ya udah nggak apa-apa, nurut aja. Orangnya nggak enakan, suaranya, voice-nya biasanya low. Dia nggak bisa tuh, nggak berani, jarang dia ngomong pakai suara full gini, jarang. Pasti ngomongnya, iya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Ke kanan ya ke kanan, ke kiri ke kiri. Ini tipe-tipe otomatis. Tidak enakan orang. Jadi nurut ngikut. Sedikit menggambar boleh? Shanti, coba saya minta gambar kepala. Oke, sudah. Ya. Terus sama anggota yang ada di kepala. Ada mata, ada hidung, telinga, Oke. mulut. Sudah? Dan Dan gambar badan dan anggota geraknya. Coba.
Okay. Kasih buntut. Hah? Why? Kasih buntut. And then? Kasih tanduk. Hah? Kasih tanduk. Oh my God. Dan? Ya. Oke, kira-kira gambar sama nggak sama ini gambarnya? No. Bisa di Oh, ini nggak? Bisa di kedepan. absolutely different. Bisa dikedepanin nggak gambarnya? I draw girl. Jadi perempuan bertanduk dan berbuntut ya yang gambar. Yeah. Kenapa? Kenapa bisa beda? Apa yang salah dengan komunikasi saya? You don't say specifically. Oh, specifically. The others? Ada lagi? Maybe you didn't mention we have to draw an animal. Oh iya, oke. Goals, the Not goal, complete. tujuannya. Tujuannya, goalsnya. Oke, thank you. Jadi memang tujuannya itu mau gambar apa gitu. Sehingga kalau tujuannya tidak jelas, so the communication will be like this gitu ya. Miscommunication gitu. Saya bilang gambar kepala, badan, anggota gerak, kasih tanduk, jadi perempuan bertanduk ya Mas Yanti. Untuk menyambut kedatangan David Beckham di sebuah spanduk tertulis. Nah, ini tulisannya Bapak Ibu. Selamat datang David Beckham. Lalu si bos marah. Oi, kurang hak tuh. Ganti. Besoknya di spanduknya tertulis, selamat datang Haji David Beckham. Si bos marah lagi, woi, bukan gitu. Haknya di belakang, Kak. Ganti lagi. Tertulis, selamat datang Kiai Haji David Beckham. Nah, gimana? Kira-kira kenapa bisa jadi Kiai Haji nih? Sejak kapan nih David Beckham udah mualaf nih, warisan? Kenapa Mas Aryal? Kira-kira Mas Aryal? Kayaknya serius banget nih. Kenapa jadi Kiai Haji nih David Beckham nih? Kan Ya, karena informasi yang disampaikan tidak dipahami oleh si penerima. oh, tidak. Tapi informasi jelas ya. Ya, jelas. Tapi si penerima ini mungkin dalam konteks memahami perintah kurang hak itu, ya dia berdasarkan intuisi yang standar yang biasa dia dapati gitu loh. Oh kurang hak, oh berarti jangan-jangan haji gitu loh. Oh di belakang kak, oh iya ya itu kayak haji. Mungkin kalau bukan orang Indonesia nggak pakai haji. Ini kan orang Indonesia Pak. Ya, gitu ya. Berarti jadi ada juga dari, ada lagi yang lain? Kurang detail, sir. Oh kurang detail ya. Harusnya gimana tuh? Harusnya instruksinya gimana tuh? Biar naruh haknya gimana? Ya, harusnya dia memberikan instruksi, hanya harusnya di titik mana, Oh, atau berikan coret-coretan juga bisa. thank you. Thank you, sir. Jangan jadiin haji ya. Nah, ternyata untuk menciptakan effective communication ada namanya BIR. BIR itulah belief. Kita harus menciptakan keyakinan dulu, kepercayaan dulu. Makanya ini dalam agama kita perlu adanya iman. Jadi ketika seseorang itu sudah berkomunikasi efektif, dia akan samina wa atokna. Dengar dan lakukan. Karena dia belief, yakin. Kenapa kita belum samina wa atokna? Karena mungkin kita belum yakin dengan apa yang disampaikan oleh si sender. Jadi yang berkomunikasi belum membentuk keyakinan. Second one is impression. Saya mau tanya, siapa nih? Mr. Rahmat, boleh? Tanya. Silakan Ustaz. Mr. Rahmat, 13 hari yang lalu, jam 8 malam pakai baju apa? Wah, Masya Allah. Ini harus ke flashback dulu ya. 13 hari yang lalu ya. Kita cek hari dulu Ustaz ya. Hari apa gitu Udah, kan. nggak apa-apa. Lupa ya. Iya, lupa, Ustaz. Ngaku aja Pak, udah lah ngaku. Oke. Rahmat udah pernah nikah kan? Alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu Pak? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun yang lalu, pas lagi akad pakai baju warna apa Pak? Akad saya pakai jas. Dasinya agak keping-ping gitu Ustaz. Bajunya warna apa? Kemeja, dalamnya kemeja Ustaz. Meja Ya, warna putih. putih, oke.
putih. pink ya. Dasi, Sampai iya. ke dasinya coba. Beliau ingat 12 tahun yang lalu. Kenapa 13 hari yang lalu beliau lupa? Karena tidak ada impression. Tidak ada sesuatu yang membuat terkesan. Gitu. Sehingga hal tersebut it's easy for us forget it. Mudah untuk kita melupakannya. And the last one, repetition. Pengulangan. Sesuatu itu harus diulang-ulang agar membekas di jiwa. Karena memang sudah masuk waktu azan, mungkin saya tutup. Hati-hati dengan hati. Karena hati sendiri tidak pernah hati-hati. Tidak semua kata boleh diutarakan, karena tidak semua hati siap mendengarkan. Masya Thank you. Allah. For attention. Luar Jangan biasa. lupa berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Thank you, Mr. Ari. Thank you, Mr. Ari. Pertama. Nice. Thank you to Mr. Ari for the sharing. So, a lot of things I got from this sharing. Intinya adalah dalam komunikasi perhatikan tadi ya, Mr. ya. Adanya belief, impression, dan juga repetition. Komunikasi yang efektif terjadi apabila kedua belah pihak saling bisa menerima ya dan menyatakan dengan jelas apa yang ingin disampaikan agar yang mendengarkan baik itu sesama teman atau dari atasan ke bawahan, atasan ke anak buah gitu bisa tersampaikan dengan baik jika dilakukan dengan efektif seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Ari. Thank you very much for your time, Mr. Ari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.